Bagaimana proses perencanaan kebutuhan alat dilakukan setiap tahun? Nah, untuk perencanaan kebutuhan alat di SMK ini dilakukan setiap awal tahun ajaran baru melalui rapat bersama guru, guru IPA dan teknisi yang lain. Apakah ada analisis kebutuhan berbasis kurikulum atau jadwal praktikum? Untuk analisisnya ya ada analisis kebutuhan alat disesuaikan dengan jadwal praktikum di RPP dan di kalender akademik agar alat yang dibutuhkan nanti tersedia dengan baik dan lengkap. Bagaimana pembagian tugas antara kepala lab, teknisi, dan guru jurusan? Ya, untuk kepala lab bertanggung jawab pada perencanaan dan pengawasan. Sedangkan untuk teknisi mengurus pemeliharaan, inventarisasi dan penyiapan alat. Kalau untuk guru IPA mengajukan permintaan alat serta memastikan penggunaan sesuai prosedur. Apakah sekolah memiliki SOP peminjaman dan pemeliharaan alat? Ya, untuk sekolah di sini ada SOP-nya ya. SOP mencakup prosedur peminjaman dan pengembalian, pencatatan, serta langkah perawatan alat agar terhindar dari kerusakan. Seberapa sering dilakukan pemeriksaan atau audit inventaris alat? Untuk pemeriksaan dilakukan minimal setahun 2 kali pada waktu awal dan akhir semester. Apa tantangan utama dalam menjaga akurasi data inventaris? Untuk tantangannya yang utama yaitu pencatatan manual yang memakan waktu, kurangnya pembaruan data, dan keterbatasan sumber daya manusia di laboratorium. Bu, adakah dukungan dari sekolah atau dinas dalam pengelolaan alat? Ya, ada. Biasanya alat itu dalam bentuk anggaran BOS serta bantuan alat dari Dinas Pendidikan dan untuk pelatihan pengelolaan laboratorium untuk guru laboran. Bu, bagaimana mekanisme peminjaman alat untuk praktikum? Untuk peminjaman alat itu biasanya Bapak Ibu guru yang akan menggunakan alat bisa mengajukan formulir pinjaman terlebih dahulu kepada teknisi minimal 1 hari sebelum praktikum dilaksanakan. Apakah data ketersediaan alat mudah diakses oleh guru? Cukup mudah karena kita tinggal menyiapkan alat dan bahannya itu tinggal bilang ke teknisinya, nanti yang menyiapkan adalah teknisinya, seperti itu. Seberapa membantu sistem inventaris dalam kegiatan belajar mengajar? Sangat membantu karena dengan adanya inventaris kita bisa menyiapkan praktikum dengan alat yang bahan digunakan sehingga kegiatan belajar mengajar bisa lancar. Apa kendala yang sering muncul terkait alat laboratorium? Kalau kendala itu ada beberapa. Yang pertama itu biasanya alatnya ada yang rusak karena faktor usia. Yang kedua biasanya kalau praktikum di lab itu kan banyak yang menggunakan bahan habis pakai. Nah itu biasanya bahannya terbatas. Kemudian ada beberapa alat dan bahan yang masih belum ada di lab. Seperti itu. Bagaimana koordinasi antara guru dan pengelola laboratorium? Kalau koordinasi itu biasanya dilaksanakan setiap 1 minggu sekali, bisa dalam rapat dengan guru mata pelajaran, dengan teknisi dan dengan kepala laboratorium serta adanya evaluasi. Itu evaluasinya biasanya dilaksanakan setiap awal pembelajaran dan akhir pembelajaran, seperti itu. Izin bertanya, Pak. Ya. Bagaimana proses pencatatan alat dilakukan manual atau digital? Oke, di pencatatan di lab, di laboratorium sini itu menggunakan yang namanya aplikasi. Aplikasi ini sementara sederhana, menggunakan namanya aplikasi Microsoft Excel. Seberapa sering data diperbarui? Ya, data yang diperbarui setiap saat ada alat yang datang atau alat baru untuk terus kerusakan alat, terus setelah kegiatan praktek anak-anak. Apa saja kendala dalam peminjaman dan pengembalian alat? Nah, kendalanya biasanya yang sering itu adalah anak habis praktek itu biasanya teledor, ada yang terlambat untuk mengembalikan alat, terus ada beberapa alat yang rusak, terus ada alat beberapa yang ketinggalan, contoh ketinggalan di bawah meja, biasanya seperti itu. Izin bertanya, Pak. Ya.
Bagaimana prosedur jika alat rusak atau hilang? Nah, alat rusak atau hilang nanti prosedur yang pertama itu dilaporkan ke kepala lab terlebih dulu. Habis itu ditindaklanjuti apakah alat ini bisa diperbaiki atau tidak. Kalau tidak bisa diperbaiki ya nanti akan mengajukan alat baru. Adakah pelatihan yang perlu diikuti untuk manajemen laboratorium? Ya ada beberapa kali untuk mengikuti pelatihan itu dari dinas terus dari pihak sekolahan itu untuk apa? Untuk tentang keselamatan kerja, untuk manajemen alat dan untuk digitalisasi inventaris yang ada di laboratorium. Bagaimana kondisi penyimpanan alat dan keamanan ruang laboratorium? Nah, penyimpanan alat nanti ditaruh di lemari atau di lemari talase. Ada beberapa ruang alat ini nanti kalau sudah dipakai ditaruh di talase alat khusus alat ini untuk apa? Untuk siswa biar tidak sering ngambil sendiri. Itu ada kuncinya juga. Baik Pak, terima kasih. Oke. Not just a day, but every year you remain.